Hello, good morning. Good morning, everybody. How are you today? Yeah, okay. Thanks God because we can see again through this video. And at this time, we will continue for the next topic that is page 106 from your class book. Everybody, please open your book, page 106. We're going to discuss about relative pronouns, okay? Oke, selamat pagi anak-anak teacher, apa kabarnya? Nah, untuk kali ini kita akan membahas pada topik yang berikutnya, yaitu pada halaman 106 buku kelas book kalian. Coba kamu buka buku kelas book halaman 106. Kita akan membahas mengenai relative pronouns ya. Oke. Nah, seperti yang teacher bilang, teacher akan membagikan slide kepada anak teacher mengenai relative pronouns. Nah, nanti coba kalian lihat di bukunya, lalu kamu lihat juga slide pembelajaran yang teacher bagikan ya. Unit 13, Unit 13, can you help me? Relative pronouns ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai object pronouns. Object pronouns yaitu sebagai kata ganti untuk benda ya. Nah, untuk yang sekarang yaitu relative pronouns. Nah, apa itu relative pronouns? Coba. Relative pronoun merupakan kata ganti yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat dan menerangkan kata benda. Ya, teacher ulangi, relative pronoun adalah merupakan kata ganti yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat dan menerangkan kata benda. Kalau di buku kelas booknya dikatakan relative pronouns join two sentences together. Ya, kalau di buku kelas bookmu itu disebutkan relative pronouns join two sentences together. Artinya adalah menggabungkan dua kalimat dan menerangkan kata benda. Nah, kata benda yang dimaksud adalah dia bisa berupa orang, benda, hewan, dan sebagainya. Jadi bukan selalu benda ya, tetapi bisa juga untuk orang, bisa juga untuk hewan, untuk benda, dan sebagainya. Next. Nah, ada jenis-jenis relative pronouns. Kalau di buku kelas bookmu itu ada dua. Use who for people, use which for things. Artinya, gunakan kata who untuk manusia atau untuk orang, lalu gunakan kata which untuk benda. Ya, oke, kita akan bahas satu persatu. Who. Who digunakan untuk menggantikan subjek atau objek berupa orang dan tidak bisa digunakan untuk menggantikan benda atau hewan. Nah, ingat, who itu hanya dipakai untuk manusia atau orang, tidak bisa untuk benda atau hewan, ya. Contohnya, the man wanted to buy the red car. He came yesterday. Nah, ini ada dua kalimat. The man wanted to buy the red car. Lalu kalimat berikutnya itu he came yesterday. Nah, kita akan menggabungkan kedua kalimat ini, maka dia menjadi the man who came yesterday wanted to buy a red car. Ya. Jadi penggabungannya adalah the man who came yesterday wanted to buy a red car. Nah, kalau di bukumu di situ disebutkan this is the boy he didn't put the lid on. This is the boy who didn't put the lid on. Ya. Nah, jadi kata who di sini diartikan bukan siapa ya, Nak ya. Ingat, who di sini bukan artinya siapa. Di dalam relative pronouns, who dan which itu diartikan sebagai yang. Ya, teacher ulangi, who dan which di dalam relative pronouns itu diartikan yang, bukan who itu siapa. Ya, oke. Next. I just talked with my brother. He is in Singapore. I, ju I just talked with my brother. He is in Singapore. Nah, kita mau gabungkan kedua kalimat ini menjadi
I just talked with my brother who is in Singapore. Jadi kata he-nya di situ diganti menjadi who. Ya, kata he diganti menjadi who yang artinya yang. Oke? Nah, itu penjelasan untuk yang who. Next, kita membahas mengenai which. Kalau arti sesungguhnya which itu diartikan yang mana. Namun di dalam relative pronouns, which ini juga diartikan yang. Nah, yang ini tadi untuk who dan which. Nah, yang which ini dipakai untuk which digunakan untuk menggantikan subjek dan objek berupa hewan atau benda. Nah, perhatikan. Ingat baik-baik. Which itu digunakan untuk kata ganti hewan atau benda. Ya, tidak boleh untuk manusia. Ingat ya, ingat baik-baik ya nak ya. Nah, kita akan gabungkan kalimat ini. I like this song. It is very romantic. I like this song. It is very romantic. Nah, penggabungannya menjadi I like this song which is very romantic. I like this song which is very romantic. Next, kalimat kedua. The jacket is new. I wore it yesterday. The jacket is new. I wore it yesterday. Kita gabungkan dia menjadi the jacket which I wore yesterday is new. Ada tambahannya kata new ya. The jacket which I wore yesterday is new. Itu untuk contoh kalimat yang kedua. Ya, di dalam bukumu dikatakan, this is the smoothie, it was in the blender. Jadi digabungkan menjadi, this is the smoothie which was in the blender. Ya, jadi teacher ulangi sekali lagi, di dalam relative pronouns dipakai kata who dan which. Who itu untuk menyatakan kata ganti orang atau manusia, sedangkan which itu untuk kata ganti benda atau hewan. Ingat ya nak ya. Oke. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang bisa teacher sampaikan untuk anak-anak teacher yang berada di rumah atau belajar daring. Nah, untuk penugasan kalian, anak-anak teacher semuanya, coba kamu kerjakan di dalam buku kelas book kamu, yaitu bagian kedua, speaking. Nah, contohnya sudah ada di situ, kamu tinggal menggunakan kata who dan which. Ingat ya, who itu untuk apa, which itu untuk apa. Ya, teacher ulangi, kerjakan halaman 106 buku kelas book, bagian yang kedua. Kerjakan di buku tulis. Kerjakan di buku tulis atau di buku writing book kalian ya. Nah, contohnya sudah ada di situ. Nomor 1, boy make the smoothie. Jadi, kita gabungkan dia menjadi this is the boy who made the smoothie. This is the boy who made the smoothie. Yang kedua, mom buy bananas and milk. Lalu, supermarket sell the bananas. Number 4, sheep carry the bananas. Number 5, bananas grow on the trees. And the last one, farmer look after the trees. Okay? Nah, itu saja penugasan untuk anak teacher semuanya. Tolong kamu kerjakan bagian 2. Kalau sudah selesai, kirim ke WA teacher ya. Oke, anak-anak teacher semuanya. Nah, teacher mau ingatkan juga untuk anak-anak teacher yang belajar daring, pada hari Senin nanti kalian ada daily test yang ketiga untuk English. Dan juga pada minggu depan juga ada daily test yang ketiga untuk pembelajaran TIK ya, teacher ingatkan, belajar baik-baik supaya kamu mendapat nilai yang lebih baik lagi, oke? Oke, thank you anak-anak teacher semuanya, terima kasih untuk perhatiannya ya. Semangat belajarnya, kita ketemu pada kesempatan yang berikutnya. Thank you, God bless you, and bye-bye.